Pernahkah kamu bertanya, mengapa nafsu birahi bisa membuat manusia membangun peradaban, namun di saat yang sama juga menghancurkan dirinya sendiri? Di dalam tubuh manusia ada api yang tidak terlihat. Ia tidak berwujud, tidak bisa disentuh, tetapi panasnya mampu menguasai pikiran, emosi, bahkan arah hidup seseorang. Dalam ilmu Jawa kuno, api ini tidak disebut dosa, tidak pula dianggap musuh. Ia dikenal sebagai daya urip, energi kehidupan yang jika tidak dikenali akan menjadikan manusia budaknya. Banyak orang salah paham. Mereka mengira pengendalian nafsu berarti mematikan rasa. Padahal, menurut Kauruh Jawa, nafsu tidak pernah dimusnahkan. Ia hanya dipindahkan tingkat kesadarannya. Ilmu Jawa kuno menyimpan pengetahuan yang tidak pernah diajarkan secara terbuka. Bukan karena ia gelap, tetapi karena tidak semua orang siap memegangnya. Pengetahuan tentang birahi, rasa, dan energi tubuh hanya diwariskan dari guru ke murid, dari batin ke batin, lewat simbol, laku, dan keheningan. Di zaman sekarang, ketika segalanya dibicarakan secara vulgar dan instan, kita justru kehilangan kearifan untuk memahami tubuh kita sendiri. Nafsu birahi direduksi menjadi sekedar dorongan biologis, padahal dalam pandangan Jawa, ia adalah gerbang paling awal menuju penguasaan diri. Video ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menekan, apalagi mengajak pada pelarian spiritual. Ini adalah undangan untuk memahami bagaimana leluhur Jawa membaca gerak nafsu dalam tubuh, bagaimana mereka menundukkan tanpa memerangi, dan bagaimana birahi bisa diubah dari beban menjadi tenaga kesadaran. Kita akan menyusuri jejak pengetahuan lama tentang rasa, tentang pusat energi, tentang keseimbangan antara badan, pikiran, dan sukma. Sebagian akan terasa asing, sebagian mungkin mengguncang keyakinan lama, namun justru di sanalah letak pintunya. Karena orang yang mengenal nafsunya tidak mudah dikendalikan dunia, dan orang yang mampu mengendalikan birahinya, menurut ilmu Jawa, telah melangkah satu kaki lebih dekat pada kedewasaan sejati. Jauh sebelum istilah psikologi, hormon, atau neuroscience dikenal manusia modern, leluhur Jawa telah lebih dulu membaca tubuh sebagai kitab hidup. Setiap dorongan, termasuk nafsu birahi, tidak dipandang sekedar reaksi biologis, melainkan isyarat dari tatanan kosmis yang bekerja di dalam diri manusia. Ilmu Jawa kuno tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari perenungan panjang para empu, resi, dan lelaku sunyi. Orang-orang yang menghabiskan hidupnya untuk nerti rasa, bukan sekedar mengumpulkan pengetahuan. Dalam naskah-naskah tua, tembang, dan pitutur lisan, nafsu birahi sering disamarkan dengan simbol api, angin panas, ular, atau aliran air yang deras. Bukan untuk menyembunyikan makna, tetapi agar pengetahuan ini tidak jatuh ke tangan yang belum matang batinnya. Ilmu Jawa mengenal konsep sedulur papat lima pancer, 4 unsur batin yang mengiringi manusia sejak lahir, dan 1 pusat kesadaran sebagai penentu arah. Di antara unsur-unsur ini, nafsu birahi bersemayam sebagai bagian dari kekuatan dasar, kuat, liar, dan jujur. Ia tidak berpura-pura, ia hanya ingin bergerak. Namun disinilah letak kebijaksanaan Jawa. Leluhur tidak mengajarkan untuk memutus gerak itu, melainkan mengatur jalurnya. Seperti air sungai, jika dibiarkan, ia bisa meluap dan merusak. Tapi jika diarahkan, ia mengairi sawah dan menghidupi banyak jiwa. Mengapa pengetahuan ini jarang terdengar hari ini? Karena sejak lama, ilmu Jawa terbagi menjadi 2, kauruh lahir dan kauruh batin. Yang lahir boleh diajarkan di pendapa, yang batin hanya boleh dititipkan pada mereka yang sudah menempuh laku. Tanpa kesiapan moral dan kejernihan niat, ilmu tentang pengendalian nafsu justru bisa disalahgunakan, menjadi alat manipulasi, kesombongan spiritual, atau pelarian dari tanggung jawab hidup. Seiring masuknya zaman baru,
kolonialisme, dan perubahan cara berpikir, banyak ajaran ini diremehkan sebagai mitos atau disalahpahami sebagai praktik mistik kosong. Padahal sejatinya, ilmu Jawa tidak pernah lepas dari realitas manusia sehari-hari, rumah tangga, kekuasaan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Dalam pandangan filosofis Jawa, manusia yang tidak mampu mengelola birahinya akan selalu hidup di tingkat kauruh rendahan, mudah tersulut, mudah tergoda, dan mudah dikendalikan oleh keadaan luar. Sebaliknya, mereka yang mampu membaca, menahan, dan mengolah nafsu birahi dianggap telah memasuki tahap waspada lan eling, sadar akan dirinya, dan ingat akan batasnya. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membongkar bagaimana ilmu Jawa memahami nafsu birahi di dalam tubuh manusia, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai bahan mentah menuju penguasaan diri. Dalam ilmu Jawa kuno, nafsu birahi tidak pernah ditempatkan sebagai kesalahan. Ia dipahami sebagai energi dasar, tenaga mentah yang menggerakkan kehidupan sejak awal manusia ada. Tanpa birahi, tidak ada kelahiran. Tanpa dorongan ini, manusia tidak akan memiliki daya cipta, keberanian, bahkan ambisi untuk bertahan hidup. Namun persoalannya bukan pada ada atau tidaknya nafsu, melainkan pada siapa yang memegang kendali. Leluhur Jawa menggambarkan tubuh manusia seperti kerajaan kecil. Di dalamnya ada rakyat, ada penjaga, ada kekuatan liar, dan ada raja. Nafsu birahi adalah kekuatan besar yang berada di wilayah bawah kerajaan ini. Ia kuat, cepat, dan tidak suka menunggu perintah. Jika tidak ada raja yang sadar, ia akan naik ke singgasana dan memerintah sekehendaknya. Dalam kauruh Jawa, pusat birahi sering dikaitkan dengan wilayah nisor, bagian bawah tubuh tempat energi panas berkumpul. Disinilah api kehidupan menyala paling kuat. Api ini bersifat netral. Ia bisa menghangatkan atau membakar, tergantung bagaimana manusia mengelolanya. Masalahnya, banyak orang hidup tanpa pernah mengenali api ini. Mereka hanya bereaksi. Ketika dorongan muncul, mereka mengikuti. Ketika keinginan memuncak, akal ditinggalkan. Dalam kondisi ini, manusia disebut hidup dalam keadaan kesurupan rasa, bukan kesadaran. Ilmu Jawa tidak mengajarkan penekanan secara kasar. Menekan nafsu hanya akan membuatnya mencari jalan lain, muncul sebagai kemarahan, kecanduan, atau kegelisahan batin. Karena itu, leluhur memilih jalan yang lebih halus, nerti, ngolah, lan ngarahke. Nerti berarti mengenali kapan birahi bangkit, apa pemicunya, dan bagaimana ia mempengaruhi pikiran serta tubuh. Ini bukan soal menghakimi diri, melainkan membaca diri seperti membaca tanda-tanda alam. Ngolah berarti mengolah. Dalam filosofi Jawa, energi tidak pernah dibuang. Ia hanya diubah bentuknya. Birahi yang mentah bisa diolah menjadi daya tahan, ketekunan, dan ketajaman rasa. Banyak empu dan tokoh lelaku percaya bahwa karya besar lahir bukan dari mematikan nafsu, tetapi dari mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi. Narahke berarti mengarahkan. Seperti kuda liar, birahi harus diberi tujuan. Tanpa arah, ia akan berlari dan menjatuhkan penunggangnya. Dengan arah yang jelas, ia menjadi kendaraan yang membawa manusia melampaui batas dirinya. Menariknya, ilmu Jawa melihat bahwa nafsu birahi seringkali muncul paling kuat saat batin manusia kosong. Kosong dari tujuan, kosong dari makna, kosong dari rasa cukup. Dalam kekosongan inilah birahi mencoba mengisi, namun sering dengan cara yang keliru. Karena itu, pengendalian birahi tidak pernah dilepaskan dari ketertiban hidup.
cara makan, cara tidur, cara berbicara, hingga cara memandang lawan jenis, semua dianggap bagian dari satu kesatuan laku. Tidak ada latihan instan, tidak ada mantra cepat, hanya kesadaran yang dilatih pelan-pelan. Di titik ini, mungkin muncul pertanyaan, jika birahi adalah energi dasar yang penting, mengapa ia sering dianggap sebagai sumber kejatuhan manusia? Pertanyaan ini akan membawa kita ke lapisan yang lebih dalam tentang ilusi, kesalahan tafsir, dan jebakan yang sering tidak disadari oleh mereka yang baru mulai menempuh jalan pengendalian diri. Pada titik tertentu, banyak orang merasa sudah mengendalikan nafsu birahinya. Mereka menahan diri, menjaga jarak, bahkan membangun citra kesucian. Namun dalam pandangan ilmu Jawa kuno, disinilah jebakan paling halus sering muncul. Karena yang terlihat tenang di permukaan, belum tentu tenang di dasar batin. Leluhur Jawa sangat waspada terhadap apa yang disebut panyingkiran palsu, menyingkirkan nafsu hanya secara lahiriah, sementara di dalam ia bersembunyi dan mengendap. Nafsu yang ditekan tanpa dipahami tidak mati, ia hanya menunggu celah. Inilah sebabnya mengapa dalam kisah-kisah lama, orang yang tampak paling suci justru sering jatuh paling keras. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka tidak jujur pada dirinya sendiri. Ilmu Jawa memandang bahwa nafsu birahi sering berubah wujud. Ketika tidak boleh muncul sebagai keinginan tubuh, ia menyamar sebagai hasrat kuasa, keinginan dipuja, atau kebutuhan untuk diakui sebagai lebih tinggi secara spiritual. Inilah yang oleh para empu disebut birahi alus, lebih sulit dikenali, lebih berbahaya karena tampak mulia. Ada pula kesalahpahaman besar tentang pengendalian. Banyak orang mengira semakin keras menahan, semakin tinggi derajatnya. Padahal, bagi ilmu Jawa, pengendalian yang sejati terasa ringan, bukan tegang. Jika menahan membuat batin penuh tekanan, mudah marah, dan mudah merendahkan orang lain, maka itu bukan tanda keberhasilan, melainkan tanda bahwa energi belum diolah, hanya dikurung. Leluhur Jawa juga memperingatkan tentang bahaya melompat tingkat. Ada orang yang ingin langsung suci, padahal fondasi hidupnya belum tertata. Tidur berantakan, makan berlebihan, pikiran liar, namun ingin menaklukkan birahi lewat niat semata. Dalam kauruh Jawa, ini ibarat membangun atap sebelum pondasi, pasti runtuh. Ilmu Jawa justru sangat membumi. Ia tidak menolak tubuh. Tubuh dianggap sebagai wadah titipan yang harus dirawat dengan seimbang. Birahi tidak dilawan dengan kebencian pada tubuh, tetapi dengan kedewasaan dalam memperlakukannya. Ada paradoks menarik di sini. Semakin seseorang berusaha keras tidak tergoda, seringkali godaan justru semakin kuat. Sebaliknya, orang yang mengenali birahinya dengan jernih, mengakuinya tanpa takut, dan menempatkannya pada tempat yang benar, justru lebih tenang. Dalam ilmu Jawa, ini disebut nerima kanthi waspada, menerima keberadaan nafsu tanpa membiarkannya memimpin. Pada tahap lanjut, pengendalian birahi bukan lagi soal menahan dorongan, melainkan soal mengubah pusat perhatian. Ketika batin terisi oleh tujuan hidup, tanggung jawab, dan rasa syukur, birahi tidak hilang. Ia hanya tidak lagi berteriak. Namun disinilah ujian sejati dimulai. Karena ketika birahi mulai jinak, manusia sering merasa sudah sampai. Padahal menurut ilmu Jawa, ketenangan adalah gerbang awal, bukan tujuan akhir. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana ajaran ini bisa diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, tanpa ritual rumit, tanpa laku ekstrim, dan tanpa meninggalkan dunia. Karena kebijaksanaan Jawa sejati tidak membuat manusia lari dari hidup, melainkan hadir sepenuhnya di dalamnya.
Ilmu Jawa kuno selalu menekankan satu hal penting. Kesadaran tidak dibangun di tempat sunyi saja, tetapi diuji di tengah kehidupan. Karena itu, pengendalian nafsu birahi tidak membutuhkan ritual yang rumit, melainkan ketertiban laku yang dijalani dengan konsisten. Laku pertama adalah nata raga, menata tubuh. Cara seseorang memperlakukan tubuhnya sangat menentukan arah birahi. Makan berlebihan, kurang tidur, dan kebiasaan hidup yang semrawut membuat api di dalam tubuh mudah berkobar tanpa kendali. Ilmu Jawa mengajarkan keseimbangan, cukup makan, cukup istirahat, dan tidak memanjakan raga secara berlebihan. Tubuh yang tertata membuat birahi tidak liar. Laku kedua adalah nata rasa, menata perasaan. Banyak orang gagal mengendalikan birahi bukan karena dorongan tubuh, melainkan karena kekosongan emosi. Kesepian, luka lama, dan rasa tidak dihargai sering mencari pelarian lewat birahi. Dengan melatih kepekaan rasa, mengenali apa yang sebenarnya dirindukan, birahi berhenti menjadi pelarian. Dalam prakteknya, nata rasa dilakukan dengan kejujuran batin. Berani mengakui perasaan tanpa menutupinya dengan topeng kesalehan. Ilmu Jawa menyebutnya andap asor marang awake dhewe, rendah hati pada diri sendiri. Laku ketiga adalah nata pikir, menjaga pikiran. Apa yang sering dilihat, didengar, dan dipikirkan akan membentuk arah nafsu. Leluhur Jawa sangat paham bahwa pikiran adalah pintu pertama birahi. Karena itu, mereka mengajarkan untuk milih tontonan, milih omongan, milih pergaulan. Bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa batin mudah ditiru oleh apa yang sering ia temui. Laku keempat adalah ngalap makna dalam kesibukan. Orang yang hidupnya penuh tujuan dan tanggung jawab jarang dikuasai birahi yang berlebihan. Bukan karena ia lebih kuat, tetapi karena energinya tersalur. Dalam ilmu Jawa, bekerja dengan niat yang lurus adalah salah satu cara paling efektif untuk mengolah energi birahi menjadi daya cipta dan ketekunan. Ada pula laku halus yang sering diremehkan, diam sadar. Bukan meditasi formal, melainkan melatih jeda sebelum bereaksi. Saat dorongan muncul, jangan langsung dituruti, jangan pula langsung dilawan. Cukup diam beberapa tarikan napas dan perhatikan sensasinya. Seringkali, birahi mereda bukan karena dipaksa, melainkan karena diperhatikan. Ilmu Jawa tidak menuntut kesempurnaan, ia hanya meminta ketekunan. Jatuh bukan kegagalan, asal disadari. Tergoda bukan dosa, asal tidak dibenarkan. Yang terpenting, jangan mengukur keberhasilan pengendalian birahi dari citra luar. Ukur dari ketenangan batin, kejernihan niat, dan kemampuan tetap menghormati diri sendiri dan orang lain. Karena bagi ilmu Jawa, orang yang mampu menjaga birahinya dengan sadar bukan orang yang kehilangan gairah hidup, melainkan orang yang menemukan arah hidupnya. Di bagian terakhir nanti, kita akan merangkum semua ini dan meninggalkan satu pertanyaan sunyi. Pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh kejujuran masing-masing. Pada akhirnya, ilmu Jawa kuno tidak pernah memerintahkan manusia untuk memusuhi nafsu birahi. Ia hanya mengingatkan satu hal yang sering dilupakan. Segala yang tidak dikenali akan menguasai. Birahi adalah bagian dari tenaga hidup yang dititipkan dalam raga. Ia bukan kesalahan, bukan aib, dan bukan kutukan. Namun ketika manusia membiarkannya berjalan tanpa arah, ia berubah menjadi kekuatan yang menyeret kesadaran ke tingkat paling rendah. Sebaliknya, ketika dikenali dan diolah,
birahi menjadi bahan bakar kedewasaan. Dari ajaran leluhur Jawa, kita belajar bahwa pengendalian sejati bukan soal keras menahan, melainkan lembut memahami. Bukan tentang menutup mata dari dorongan, tetapi membuka mata terhadap dampaknya. Bukan tentang memutus rasa, tetapi menempatkan rasa pada kedudukannya. Ilmu ini tidak menjanjikan kesucian instan. Ia tidak memberi jalan pintas. Yang ia tawarkan hanyalah proses. Proses menjadi manusia yang utuh, sadar pada tubuhnya, jujur pada batinnya, dan bertanggung jawab pada hidupnya. Di tengah dunia yang gemar memuaskan atau menekan nafsu secara ekstrim, Kauruh Jawa hadir sebagai jalan tengah yang sunyi, tidak populer, tidak dipamerkan, namun bekerja pelan-pelan dari dalam. Mungkin pertanyaan terpenting bukanlah seberapa kuat aku menahan birahi, melainkan siapa yang memimpin hidupku saat dorongan itu muncul. Jika jawabannya masih kabur, maka perjalanan belum selesai, dan memang tidak perlu selesai hari ini. Karena dalam pandangan ilmu Jawa, kedewasaan batin bukan tujuan yang dicapai sekali, melainkan laku yang dijaga seumur hidup. Jika pembahasan ini menggugah sesuatu di dalam dirimu, entah rasa tidak nyaman, kelegaan, atau keheningan, jangan buru-buru menolaknya. Diamkan sebentar, renungkan, dan bila kamu ingin menyelami lebih dalam ajaran-ajaran kebijaksanaan lama yang jarang dibicarakan, namun selalu bekerja dalam hidup manusia, kamu tahu harus kemana kembali. Sampai di sini dulu, karena tidak semua pengetahuan perlu ditutup dengan jawaban. Sebagian cukup dibiarkan tumbuh dalam kesadaran.